moneter yang mungkin sudah memperlihatkan keberpihakan saat ini. Menurut Bapak untuk memperkuat hal tersebut, apakah secara urgent dibutuhkan pemangkasan suku bunga lagi di sisa 2025? Iya, saya kira kita lihat inflasi kita kan cukup rendah ya. Lalu kemudian rupiah kalau tadi ya diperkirakan bisa menguat di bawah 16.000. Saya kira masih diharapkan 2 kali lagi pemangkasan suku bunga dari level 5,5%. Itu bisa turun ke 50 basis ke angka 5% ya. Balik lagi ke tahun 2022 ya. 2022 kan sebelum naik itu di angka 5% gitu. Jadi harapan saya ya, bahwa Bank Indonesia lebih memberikan kebijakan untuk lebih menurunkan suku bunga karena nggak ada yang dikhawatirkan dari sisi pelemahan rupiah sih. Baik, itu tadi dari dalam negeri. Kalau kita beralih ke global, kita tahu sebelumnya indeks kita ini pernah sangat volatil karena sentimen tarif resiprokal, begitu yang sekarang mungkin relatif melandai, tapi sebenarnya masih menunggu seperti apa dari hasil lanjutan setelah 90 hari penetapan itu selesai begitu. Menurut Bapak, kalaupun nanti akan ada gejolak, apakah mungkin gejolaknya akan sebesar sebelumnya? Enggak. Jadi shock itu pasti ketika pertama kali dimunculkan ya. Kalau sekarang kan udah pada di tahapan negosiasi lah gitu. Bahkan kalau Indonesia itu udah sama-sama negosiasi barengnya tuh dalam satu ASEAN gitu supaya tarifnya tuh nggak terlalu brutal. Karena kenapa? Kalau tarif itu benar-benar diterapkan, itu inflasi pasti akan tinggi di Amerika. Kalau inflasi tinggi di Amerika itu akan nyebarin fear ke semuanya karena dia akan menaik minimal tidak menurunkan suku bunga ya atau bahkan bisa menaikkan suku bunga. Nah kalau itu terjadi mau nggak mau kita jadi ngikut balik lagi ke ngimbangin karena kalau nggak semua uang lari ke sana kan gitu. Nah, kita lihat gitu. Menurut saya sih negosiasinya masih jalan dalam 90 hari ya kita tunggulah hasil akhirnya. Sepertinya sih biasanya kalau tawar-menawar kan di harga tinggi turun ke harga rendah. Nggak dari harga rendah ke harga tinggi. Harapannya begitu ya negosiasinya. Baik, kalau melihat faktor-faktor baik itu dari global dan juga domestik saat ini, seperti apa ini mempengaruhi kebijakan rebalancing di Star Asset Management saat ini? Ya, ya kita memang lihat ya, kalau dari sisi kelas aset, ini kalau turun suku bunga kan paling jadi turun returnnya adalah deposito ya. Deposito yang tadinya tinggi diturunkan pinjam. Lalu kemudian kalau dari sisi obligasi ini malah diuntungkan nih penurunan suku bunga karena dia harga akan naik gitu. Jadi buat kami penurunan suku bunga ini sangat menguntungkan di aset kelas yang langsung terdampak yaitu obligasi gitu. On long term basis itu akan menguntungkan perusahaan secara keseluruhan yaitu pasar saham gitu. Jadi memang kami tahun ini mentargetkan kayak IHSG itu sekitar 7.800-an ya. Waktu kemarin dibanting di bawah 6.000 kan orang udah wah ini kayaknya gimana. Tapi sekarang ketika udah sampai lagi 7.200 kayaknya udah deket banget ya. 7.800 ke 7.200. Nah on long term basisnya ya, kita melihat IHSG kita kan masih akan tumbuh lah gitu ya. Per tahun mungkin belasan persen ya. Gitu. Baik, kalaupun Bapak lebih memilih obligasi misalnya, tenornya seperti apa? Apakah sudah percaya untuk ke tenor-tenor panjang misalnya atau memang akan lebih cenderung ke tenor pendek? Ya, kalau government bond saya kira yang diuntungkan ya tenor panjang gitu. Kalau corporate bond kan dia nggak ada main tenor kan, dia antara 3 tahun atau 5 tahun aja gitu. Jadi kalau masuk ya mulai masuk ke tenor panjang saja kalau di government bond saya kira. Baik, kembali lagi ke bursa domestik. Terkait sektor, apakah ada sektor yang mungkin lebih diprioritaskan di Star Asset Management saat ini? Ya, kalau kita melihat sektor itu memang yang paling diuntungkan dengan penurunan suku bunga pastinya perbankan lah. Karena biasanya kan ada jeda antara penurunan deposito sama penurunan pinjaman ya. Biasanya lebih dulu nurunin depositonya daripada nurunin pinjamannya. Jadi kemungkinan besar net interest margin akan expand. Artinya laba perbankan akan tumbuh. Meskipun mungkin di tahun ini dibanding tahun lalu masih flat ya. Tapi tahun-tahun ke depannya saya yakin tuh laba perbankan akan tumbuh lebih baik ya. Dan kalau kita lihat kan saham-saham perbankan udah mulai terkerek naik ke atas semua ya. Gitu.
Baik, kita tahu saham perbankan ini juga sensitif terhadap suku bunga begitu. Betul. Selain itu yang biasanya sensitif terhadap suku bunga ini kan juga sektor properti. Properti, mobil, penjualan retail ya, semen, ya terkait semua gitu. Nah kita lihatlah gitu. Harusnya sih bisa terdongkrak juga ya gitu. Baik, bagaimana untuk sektor yang mungkin akan sedikit dihindari? Sekarang ini secara global ya, yang harganya turun terus tuh pertambangan sih. Jadi di sektor pertambangan ini orang lagi lihat lah gitu penurunannya sampai mana gitu. Baik, bagaimana terkait dengan harga komoditas kita yang ada saat ini begitu dibandingkan dengan yang ada di global? Ini kan kita tahu juga masih terjadi volatilitas, sometimes juga ada kenaikan begitu. Apakah ini tidak akan terlalu mempengaruhi performa dari sektor tersebut? Tergantung komoditasnya apa. Kalau yang metal related ya, kalau nikel sih jatuh ya. Tapi maksud saya kayak emas, perak, perunggu, tembaga itu naik semua. Bagaimana dengan batu bara? Batu bara kan lagi turun terus ya gitu. Tapi saya kira di level sekarang udah level dasar lah gitu. Baik. Koreksinya. Baik. Dan berikutnya untuk sektor teknologi misalnya, memang kalau kita bandingkan dengan teknologi yang ada di global, tidak terlalu mencerminkan keadaan sektor teknologi yang ada di sini. Begitu. Apa, menurut Bapak akan terpengaruh juga dengan adanya penurunan suku bunga ini? Teknologi itu kan lebih ke apa ya? Dia nggak terlalu ke suku bunga sih kalau teknologi gitu. Gimana lebih ke apa namanya tuh? Pemanfaatannya aja gitu. Di Indonesia kan yang relatif ada di bursa kan kayak misalnya yang database ya, apa server yang lain-lain itu kan kelihatan tuh harga sahamnya naik-naik semua ya gitu. Cuman kalau yang lainnya sektor teknologi kita kan masih tanda kutip masih diliputi ketidakpastian. Nah, salah satunya misalnya merger antara Gotoh dan Grab kan kita nggak tahu gitu.